Hari ini untuk terus mengingatkan saudara bahwa kita tidak berbicara banyak hal di tahun ini, kita hanya bicara tentang keluarga, keuangan, kesehatan, dan saya mau kembali lagi bicara untuk urusan keluarga. Sekalipun tema besar di Rock Ministry adalah orang muda, young man, tapi bukan berarti orang muda tidak berkeluarga kan? Kan banyak orang-orang muda di sini yang juga sudah berkeluarga. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana bisa orang muda nggak nunggu tua dia harus melayani Tuhan. Nah kan itu yang pertanyaan paling penting. Tadi Pak Arifin sudah ngomong banyak sekali orang-orang muda kalau diajak pelayanan merasa itu bagiannya orang-orang tua. Yang muda happy-happy aja. Betul ya? Pak Arifin tadi ngomong begitu kan? Tapi sebenarnya kan itu tidak betul. Nah, saya terinspirasi ngelihat secara jujur, ngelihat saudara-saudara kita orang Bali. Sudah lihat bagaimana orang-orang Bali menjaga adat istiadat mereka? Dari mulai yang generasi kakek sampai cucu, mereka nggak dipaksa-paksa. Mereka bisa dengan sukacita, betul ya? Bisa dengan senang hati, bahkan yang luar biasa itu, saya masih ingat zaman saya masih aktif bekerja, punya beberapa tim di dalam pekerjaan saya itu orang-orang muda, yang orang-orang Bali, itu bahkan mereka rela meninggalkan pekerjaannya, bahkan kalau nggak dikasih izin mereka rela mengundurkan diri. Luar biasa ini saudara. Untuk mereka bisa mengikuti kegiatan adat istiadat yang dalam tanda kutip keagamaannya mereka. Wow. Karena apa ya? Tapi ada banyak justru anak-anak Tuhan yang orang-orang mudanya nggak tertarik dengan kegiatan bapak emaknya. Merasa itu urusan orang-orang tua. Nah, ada something wrong di sini kan? Ada sesuatu yang salah dalam keluarga Kristen. Ada sesuatu yang salah di dalam kita mempertontonkan bagaimana sebenarnya Tuhan itu, ya kan, memilih kita, bahkan mau melibatkan kita dalam pekerjaannya. Nah, yang luar biasa lagi, zaman saya kecil ini, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, dalam tanda kutip pendeta, yang anak-anaknya biasanya nakal-nakalnya minta ampun. Betul ya? Terus narasi yang dibuat apa? Oh iya, keluarga hamba Tuhan itu biasa, banyak serangan. Diserang iblis. Itu jawaban pembenaran menurut saya. Betul apa enggak saudara? Lah kalau keluarga hamba Tuhan itu jadi targetnya iblis, terus jadi anak-anaknya jadi nuakal. Wah, saya mau orang nomor satu yang mundur dulu aja deh, daripada anak-anak saya nggak beres diserang iblis. Saya kok hari-hari ini saya mikir waktu dikasih Tuhan tema tentang keluarga, karena jangan-jangan banyak yang nggak beres dalam keluarga hamba-hamba Tuhan. Sehingga anak-anaknya bukannya malah dengan sukacita ikut mengikuti jejak daripada orang tuanya, malah seolah-olah beroposisi dengan orang tuanya. Dan yang paling konyol, orang tuanya tidak mencoba cari tahu kenapa itu terjadi. Dia langsung dengan gampang ngomong, karena serangan iblis. Gawat saudara. Dan saya harap keluarga Riverside tidak ada yang seperti ini. Ya. Bukan berarti saya nggak percaya iblis menyerang kita. Saya percaya. Tapi saya rasa tidak demikian kondisinya. Tidak seperti itu. Oke, kita belajar ya. Di situ saya tulis, sebelumnya itu ada satu ayat yang saya tuliskan, yang ayat yang saya pakai sebagai acuan. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven so on earth. Datanglah kerajaanmu. Nah ini saudara harus paham dulu ya. Di mana? Nah, tunggu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bumi yang mana? Gereja kah? Nah, tunggu dulu. Kehendak Bapa ini tersirat ya, bukan tersurat. Di kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa,
sekalipun masih dalam perdebatan. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa ya, tetapi jadi perdebatan karena tidak tertulis itu ditulis oleh Musa atau tidak. Tapi dari cara penyampaiannya diperkirakan, dipastikan itu Musa yang nulis. Bagaimana Musa bisa mengerti keadaan masa penciptaan? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Yang dimana dia sendiri nggak ada di situ, dia sendiri belum ada, dan itu jauh masanya dengan dia. Ya, nah itulah peranan Roh Kudus. Maka itu sejak zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus sudah ada belum? Ada. Sejak Perjanjian Lama, kasih karunia ada enggak? Nah, lelu. Ada. Tuhan aja udah pingin surga diperpanjang ke bumi. Tapi itu semua tersirat. Nanti dulu ya, kita lanjutkan dulu. Kehendak Bapa adalah mensorgakan bumi dari awal. Caranya bagaimana? Nah, kita baca ayatnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ini menunjuk kepada apa, saudara? Tritunggal. Dari Perjanjian Lama, Tritunggal sudah ada. Memang kalau saudara baca di Alkitab yang masih buku, tuh yang kayak Antoni pegang itu tapi yang bahasa Indonesia, itu yang ditulis Injil cuma 4 saudara masalahnya. Betul ya? Injil Markus, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Yang lainnya tidak disebut Injil. Benarkah Injil cuma 4? No. Waktu zaman Tuhan Yesus yang ditulis dalam Injil Matius itu, Tuhan Yesus ngajar nggak? Ngajar kan? Pakai apa dia ngajar? Taurat. Lah Taurat itulah yang sekarang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas jadi Injil. Jadi apa maksudnya? Seluruh Alkitab yang saudara pegang, itulah Injil yang sebenarnya. Itulah Injil. Lah Tritunggal ada di mana? Di semua Injil itu. Kasih karunia ada di mana? Di semua itu. Nah, tunggu. Kita baca aja dulu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu bla 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 bla. Maksudnya satu, menciptakan manusia dengan serupa dengannya, bahkan memberikan kehendak bebas. Jelas ya, kalau kita ngomong Allah serupa dengan kita itu kan pasti bukan wajahnya ya. Jangan sampai sudah pikir wajahnya. Ingat baik-baik karena Allah adalah ruah. Allah adalah pneumonia. Allah adalah roh. Sedangkan manusia adalah sars, adalah daging. Jadi kalau saudara tanya Allah itu bahkan jenis kelaminnya apa aja kita nggak boleh jawab. Allah itu laki Pak karena dia disebut Bapa. Siapa ngomong? Nanti kita bahas. Lah kalau dia dibilang serupa dengan kita, yang paling gampang, yang paling kelihatan, langsung dikorelasikan adalah kehendak bebas itu loh saudara. Kalau kuasa kita belum tentu punya kuasa kayak Allah kan. Kehendak bebas yang dia miliki dan kita ini loh. Itu yang sudah pasti. Equal banget itu. Ya, saudara dan saya itu punya keistimewaan. Punya kehendak bebas.
Nah, akhirnya lewat kehendak bebas yang Tuhan berikan itu, sampai pada saat manusia mendirikan menara Babel, di situ Tuhan berfirman, mulai hari ini, apapun yang kau inginkan, kau kehendaki, jadi. Betul apa enggak? Di situ mulai Tuhan juga memanifestasikan kuasa menciptanya itu. Hari itu diucapkan. Dan betul. Kalau hari ini, sudah pernah nonton film Star Trek kan? Pernah nonton nggak film Star Trek? Yang orang mau ke Jakarta, nggak usah naik pesawat, berdiri aja di ini, tanda garis silang ini. Tahu-tahu ada sinar dari atas. Orangnya hilang. Berubah bentuk dia. Nggak tahu berubah jadi apa, jadi cahaya apa, atau jadi apalah, saya nggak tahu. Tiba-tiba keluar di Jakarta sana nanti. Di Jakarta dia juga ada tempatnya. Keluarlah dia pindah tempat. Betul ya? Film Star Trek kan begitu. Kalau saudara nonton itu, saya ngomong satu saat jadi kenyataan, saudara percaya nggak? Hahaha, pendeta mulai gila sekarang. Betul? Iya kan? Pasti sudah nggak percaya. Lah kira-kira sebelum orang pertama kali mendarat di bulan, 10 atau 20 tahun sebelumnya dia ngomong, apa cita-citamu? Pengen ke bulan, dia disebut apa? Disebut pinter apa gila? Saya mau tanya. Disebut gila lah. Tapi jadi. Nah itulah saudara dan saya. Saudara pengen anak-anak saudara jadi hamba Tuhan. Pengen melayani Tuhan. Saudara pengen dulu enggak? Persoalannya jarang sekali ada orang tua pengen anaknya jadi pendeta. Apalagi anaknya pinter. Apalagi anaknya keren. Udahlah, percaya saya. Dia pengennya anaknya jadi artis, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha terkenal. Tapi kalau ada anak yang paling nakalnya minta ampun, atau mungkin oonnya minta ampun, nyusahin minta ampun, baru dia ngomong, aku persembahkan kepada Tuhan. Saudara pikir pekerjaan Tuhan itu tong sampah. Duh, seringkali kita ini kurang ajar banget gitu loh. Saya mau ingetin. Jarang ada orang ngomong, punya anak yang prospek, keren, pinter, hebat, muda, dia ngomong aku persembahkan buat Tuhan. Jarang, percayalah. Makanya nggak jadi. Terus dia baru lewat sebuah pergumulan-pergumulan yang panjang, hard way katanya tadi. Baru akhirnya dia memutuskan melayani Tuhan. Sayang ya, sayang saudara. Saudara diberikan kehendak bebas. Bahkan bisa mencipta satu saat. Apa? Menciptakan masa depan anak-anakmu. Iya. Nah, kemudian membentuk keluarga seperti di sorga dengan keberadaan Tritunggal. Nah, sekarang ini. Inilah yang saya sebut kasih karunia di perjanjian lama. Saudara bayangkan, pikirkan ya, bagaimana mungkin Tuhan di antariksa sana, di ruang bebas sana. Saudara tahu kan ada berapa planet di sana? Tahu? 1, 2, 3, 10? Miliaran, saudara. Ada miliaran planet. Kok bisa Tuhan pilih bumi? Betul kan? Bumi dipilih. Apa namanya itu? Saudara dipilih. Namanya apa? Grace. Anugerah, kasih karunia. Dari awal bumi dipilih sama Tuhan. Untuk apa? Untuk jadi kepanjangan sorga. Saudara harus ngerti ini nih. Dari awal bumi dipilih untuk jadi kepanjangan sorga. Bahasa sejarahnya jadi koloni sorga. Bumi. Kalau kita dulu kan koloni Belanda. Kolonial, ya kan? Makanya opa-oma kita kalau ngomong Eke. Oh, kan? Karena kita mau dijadiin Belanda. Meskipun wajahnya nggak Belanda. Nah,
Tuhan mau bumi ini dijadikan koloni surga. Surga kecil. Itu yang saya sebut. Kita dari dulu sebenarnya udah dapat anugerah loh. Nah, terus, yang luar biasa, waktu Tuhan memilih bumi, dan waktu dia ingin mengkoloni surga, dia ingin mewujudkan surga, yang pertama kali Tuhan lakukan adalah membentuk keluarga. Betul ya? Waktu manusia diciptakan pertama, Tuhan gak suruh bikin gereja, saudara. Dia gak bikin terus manusia banyak, terus bentuk gereja ya. Enggak. Dia cuman kasih Hawa, beranak cuculah, bentuklah keluarga di situ. Penting mana? Keluarga hebat, keluarga rohani atau gereja hebat atau dan gereja rohani. Penting mana? Kalau keluarga konyol, gereja amburadul pasti. Jangan saudara pikir kalau gereja keren orangnya banyak tapi isinya orang-orang konyol, gereja itu jadi dampak. Katanya Pastor Henry minggu lalu jadi garam. Enggak, percayalah. Enggak jadi apa-apa. Saudara cuma jadi sebuah komunitas yang heboh. Nanti tunggu. Kalau masa sulit datang, bubar sendiri. Masa penganiayaan datang, hilang semua, kabur. Masa apa? Iya, Tuhan Yesus sudah pernah ngalami. Puluhan ribu orang ikutin Tuhan kemanapun dia khotbah. Memuji-muji Tuhan, ngalami mujizat. Begitu Tuhan Yesus ngomong mau naik ke kayu salib, amburadul pergi semua. Sisa 12. 12 itu pun begitu menyaksikan penganiayaannya terjadi, Yesus disalibkan, bubar juga kok. Bubar juga. Nah, saya nggak tahu nih. Dulu memang saya berkhotbah, saya masih ingat, saya di Mapindo saya berkhotbah bahwa waktu antikris datang, tenang, kita akan rapture dulu. Hari ini saya mikir-mikir, bener nggak ya? Kita rapture dulu, yang ditinggal yang kukwai, ngerti kukwai nggak? Yang ditinggal itu yang suka ngelawan-ngelawan, yang nggak sungguh-sungguh, yang repotin kita itu yang ditinggal. Karena film Left Behind kan begitu. Yang serius-serius, yang pelayanan bebas dari penganiayaan. Kita diangkat dulu, goodbye my love. Silakan ketemu Antikristus. Aku enggak. Tunggu dulu. Hari-hari ini saya mikir, jangan-jangan kita pun nanti ikut terlibat di situ. Jangan-jangan. Murid-murid para rasul aja terlibat ya dalam masa penganiayaan itu. Nah sekarang, tapi saya nggak berani ngomong. Apakah khotbah saya yang hari ini atau yang 10 tahun yang lalu yang benar ya? Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Yang penting hope for the best saja. Tapi prepare for the worst. Harapkan yang terbaik, kita diangkat. Tapi kalau enggak, jangan menggerutu. Jangan enggak siap. Persiapkan dirimu untuk hal-hal yang sulit. Persiapkan dirimu untuk masa-masa yang sulit. Persiapkan. Nah, tugas kita di situ, saudara. Bukan pendeta loh. Para imam. Para kepala keluarga. Makanya kita penting bicara urusan keluarga. Bukan cuma membawa anak-anak kita bersuka cita melayani. Bukan. Itu cuma akibatnya saja sebenarnya. Tapi yang di dalam sebenarnya. Benarkah dia mengikuti jejak rekam kita di dalam mengikut Tuhan? Benarkah kita mewariskan iman kepada anak-anak kita seperti yang diperintahkan oleh Musa dan Yosua? Itu yang paling penting. Apa kita cuma sibuk mau mewariskan aset-aset kita di bumi? Sorry. Anakmu belum tentu lebih baik waktu kamu tinggali aset banyak. Bisa jadi dia makin rusak. Bisa jadi. Syukur-syukur imannya sudah terbentuk, sudah hidup. Berkat itu ada gunanya. Tapi kalau tidak,
waktu itu diserahkan kepada anak-anak kita yang begitu banyak, jangan-jangan dia malah kejeblos. Jadi, nggak salah sih ninggalin aset, tapi yang paling penting tinggalkan iman. Tinggalkan value. Itu yang paling penting. Aset nggak punya nggak apa-apa. Dia punya masa depan sendiri bersama Tuhan. Dia punya panggilannya sendiri. Tidak harus kalau saudara bisnismen yang hebat, saudara dokter yang hebat, saudara entah apalah profesi saudara, anak saudara harus jadi seperti itu dan lebih hebat dari saudara. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngajarin? Betul kan? Musa adalah anak seorang raja, sekalipun cuma anak angkat. Tapi dia tidak pernah sama Tuhan digariskan untuk jadi pangeran penerus raja Mesir. Enggak. Dia malah beroposisi dengan Mesir akhirnya. Dia harus memaksa raja Mesir untuk mengeluarkan bangsa Israel. Bagaimana dengan itu? Nah, kita mesti nangkep ini nih. Nah, Tuhan membentuk keluarga sebagai lembaga pertama di muka bumi. Terus di situ dia menerapkan prinsipnya, yaitu Tritunggal. Betul kan? Makanya bapak dikasih ibu, kemudian dikasih anak. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Nah, kita mesti ngerti ini ya. Nah, maka itu, jadi kita ini sedang menggambarkan tempat asal daripada Bapak kita loh. Kita ini sedang dijadikan representatif, wakil daripada gambaran daripada tempat Bapak kita di sorga loh. Hati-hati makanya, jangan ada yang kampungan. Betul kan? Roma 14 ayat 17 mengatakan sebab, nah sekarang kita ngomong apa yang terjadi di sorga, bagaimana dengan keluarga kita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, jelas ya. Kalau saudara ngomong kerajaan Allah, gak ada urusannya dengan kaya raya. Sekalipun kalau saudara ada dalam kerajaan Allah, cenglinya saudara lumayan kaya. Nah kan gitu ya. Bayangan saudara apa tentang kerajaan Allah, tentang surga? Gubuk? Atau istana? Apa bayangan dalam pikiran saudara? Ya pasti tempat yang megah kan? Pasti. Jadi sebenarnya kekayaan bukan yang kita kejar, tapi memang sudah jadi bagian kita sebenarnya. Jangan kita sibuk. Kenapa Paulus harus menulis begini? Dia harus menjelaskan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kenapa kira-kira? Karena menurut saya prosperity gospel bukan cuma ada di era karismatik. Saudara harus ngerti, di era para rasul, jangan-jangan prosperity gospel sudah dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menipu orang-orang percaya. Makanya jangan heran, ada orang yang pengen punya kuasa ngusir setan pakai nama Yesus, padahal dia nggak percaya Tuhan Yesus, betul kan? Dia cuman pingin kuasanya, dia cuman pingin diakui hebatnya, dia cuman pingin kelihatan punya powernya, tapi dia tidak mengakui Tuhan Yesusnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah terjadi sejak zaman para rasul. Nah hari ini, kenapa Paulus nulis? Untuk mengingatkan kita kembali. Waktu kita mengejar kerajaan Allah di dalam, mau menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan sorga dalam keluarga kita, ukurannya bukan makanan dan minuman, saudara. Bukan, maksudnya dalam arti kekayaan ya, yang berlimpah-limpah, yang hedon itu bukan. Tetapi lebih kepada soal kebenaran. Apa itu? Kehadiran sorga dalam keluarga kita terwujud lewat kehidupan yang dibangun. Dibangun di atas Injil. Yang akhirnya bisa menghasilkan, kalau engkau membangun hidupmu di atas kebenaran, di atas Injil, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itu otomatis jadi bagian satu paket. Dan
Tadi yang saya ngomong kekayaan juga adalah dari salah satu bagian. Pastilah. Mana ada sih kalau orang punya nilai kerajaan Allah, kerja di sebuah perusahaan, nggak menempati top position sih? Ada nggak kira-kira? Nah, saya mau cerita nih. Serius. Nggak tahu kenapa, Pak Lurah bisa begitu baik dengan kelompok kita. Saya rasa, saya tinggal di sini udah 16 tahun. Dari tahun 2006. 15 tahun. Pertama kali, selama 15 tahun saya tinggal di Gunung Catur, dikirimin bigul sama Pak Lurah. Semenjak ada Riverside. Loh. Sebelumnya saya jadi warganya dia, tapi dia nggak tahu saya. Tapi gara-gara kita mendirikan komunitas di sini, dia jadi tahu, ternyata dia tertarik dan baik sama kita. Dia ada acara di kantornya, motong bigul, suruh stafnya datang ke rumah saya, ngirim. Coba saya bukannya saya senang karena dikirimin bigulnya, saya sih nggak terlalu suka. Tapi saya menangkap sinyal. Ada terang di tempat ini. Ada garam yang mereka rasakan dari sini. Cuma frekuensinya masih kecil. Kalau kita amplify terus, kalau kita booster terus pengajaran tentang gospel ini untuk dihidupi dalam kehidupan kita, menurut saya bisa jadi lebih dahsyat satu saat. Itu sebabnya kita harus belajar Injil dengan benar. Nah, ngomong-ngomong, saya sudah ada planning. Tahun depan, ini kita punya sarjana-sarjana teologi di sini. Wah, kalau cuman ngisi YouTube 10 menit ya sayang banget, kuliahnya aja bisa 3-4 tahun S2. Iya kan? Nah, saya pengennya tahun depan, hari ini kan kita fokus UMKM nih. Karena memang kondisi ekonominya lagi sulit. Tapi saya harap sih tahun depan sudah yang urusan UMKM itu urusan kecil lah. Udah bisa ditangani oleh orang-orang yang nggak perlu S2. Ya, yang S2 ngapain? Ngajarlah teologi. Sekalipun nggak usah ijazah. Karena kalau ijazah kan urusannya ribet. Karena kita juga nggak butuh itu kan. Yang penting sudah ngerti, nangkep Injil dengan benar, akurat, dan merubah hidupmu. Itu aja yang penting. Nah, kalau semuanya oke, kita akan buka. Kita akan buat kelas-kelas yang lebih serius urusan teologi. Dan kita sudah punya orang-orang, saya nggak habis pikir kenapa kok Pastor Michael, Pastor Immanuel Eko yang dalam tanda kutip dosen-dosen teologi tiba-tiba datang di tempat kita ya. Ngapain? Kok cuma kita suruh bikin kacang? Kok cuma kita suruh ngisi di YouTube aja? Menurut saya enggak. Tuhan punya kepentingan yang lebih daripada itu. Untuk apa? Ngajar kita ini. Yang selama ini belum tahu jelas. Termasuk saya. Akan belajar lebih serius lagi nanti. Menggali firman Tuhan lebih benar. Saya ngomong sama saudara jujur ya. Saya ini udah khotbah 25 tahun saudara. Bukan pendek ini waktunya. Saya sudah bertobat 27 tahun. Dan saya sudah berkhotbah 25 tahun. Gara-gara COVID, sebelumnya kan kita nggak pernah mendengar orang-orang lain di luar kelompok kita berbicara. Jarang lah, kalaupun ada tamu, itu pun tamunya dulu ya mor. Ya nggak mengajarkan apa-apa. Saya tahu maksud saya, tamunya yang dipanggil juga ya happy-happy juga. Dulu zaman saya baru-baru, gara-gara COVID saya dengerin kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Saya mau ngomong jujur ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa toh, orang saya kan sudah mengaku bahwa saya orang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Waktu saya mendengar pengajaran-pengajaran orang-orang hebat itu, bagaimana dia mengupas Injil dengan bahasa aslinya, dengan konteks yang benar, sejarah ditulisnya.
Hari itu saya gemeter, saudara, saya minder. Apakah masih layak saya ini berkhotbah ya? Serius, saudara. Saudara boleh tanya istri saya nih, dia ada di sini. Sejak COVID itu, saya bisa betah duduk di rumah. Dulu saya orangnya orang jalanan, saudara. Saya itu dulu nggak mungkin dalam satu hari nggak keluar rumah, nggak mungkin. Mau ke mall kayak, mau cuman ngafe kayak, pokoknya saya nggak betah di rumah. Gara-gara COVID, istri saya ini loh ngajak ke mall, saya nggak ikut. Ngapain saya di rumah? Saya lebih memilih untuk mendengar seminar. Saya lebih memilih memilih untuk belajar mendengar kelas evangelikal. Kenapa? Karena saya merasa jangan sampai salah saya di sini. Jangan sampai ngaco saya, jangan sampai ngawur. Ternyata saya baru ngelihat dunia yang sebenarnya, loh kok begini? Wow. Dan saya jujur ngomong, wah dulu saya juga banyak ngawur ini, ada ngomong yang salah-salah ini. Jadi no wonder, di antara kita sekarang juga udah banyak yang kabur. Yang zaman dulu-dulu nggak ada semua. Kenapa? Mungkin karena kecewa. Karena apa yang kita sampaikan nggak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Aduh, saya harus mikir, aduh Tuhan ampunilah hamba-Mu yang blow on ini. Dan saya belajar lagi. Belajar lagi. Untuk menggali. Ya memang daya ingat saya, kemampuan saya sudah menurun sih. Tapi nggak ada salahnya. Di sisa-sisa yang ada, ya kita isi sebisa mungkin. Ya. Nah, jadi kehadiran sorga dalam keluarga kita wujudkan, keluarga kita terwujud lewat kehidupan yang dibangun di atas Injil. Tanpa sudah membangun kehidupan di atas Injil, jangan sudah pikir, enggak Pak, kalau duit banyak, perusahaan ada, warisan besar, ya pasti sorga. Ya, lihat aja. Lihat aja. Ya. Saya pernah punya teman, zaman SMA nih, tahun 86. SMA loh. Saya naik motor Suzuki. Teman saya udah naik baby Benz. Tahun 86 kan keluar tuh, Mercy yang jadi fenomena. Baby Benz. Tahu ya? Bahasa Surabayanya Sape E. Nah, ya kan 300E. Itu teman saya SMA udah naik itu, saudara. Serius. Anak orang kaya, pinter. Saya pernah satu kali gara-gara main taruhan SDSB, besar kecil. Itu sejarah itu, besar kecil. Tasyau. Wah, itu populer banget dulu. Gara-gara kalah, takut digebukin bandar. 5:30 pagi saya ke rumah teman saya itu nungguin dia bangun. Dia masih tidur. Saya nungguin di depan pagar rumahnya. Pembantunya kan siram-siram taman tuh, sama nyapu-nyapu. Saya tanya teman saya, si A ada nggak? Masih tidur. Ya udah saya tunggu deh, nggak enak. 1/2 jam dia bangun, dia turun. Ngapain dia ngomong? Tahun 86 saudara. Mau pinjem duit. Berapa? 200.000. 200.000 kan lumayan banyak itu tahun 86. 200.000. Buat apa? Kalah. Kamu ini. Sebentar. Langsung dikasih. Tahun 2000. Di Ketapang, di atas kapal. Saya mau ke Banyuwangi. Saya baca Jawa Pos. Kaget saya ngelihat foto teman saya ini dipasang gede. Bandar terbesar narkoba tertangkap dan divonis mati. Teman saya SMA, saksi hidup, orang kaya, tidak kekurangan apa-apa. 20 tahun yang lalu, di usia masih 30 tahun, saya melayani Tuhan yang dulu kebulat judi. Hari itu saya ada di kapal menuju Banyuwangi mau melayani Tuhan. Dia ada di penjara menunggu vonis mati. Bagaimana saudara? Memang sih hari ini saya dengar dia keluar. Tidak jadi divonis. Karena lobby-lobby yang luar biasa hebatnya.
Oke, saya cepat aja, mau habis nih waktunya. Apa yang diajarkan Injil tentang keluarga? Ini langsung aja deh ya. Nih, suami itu kan bapak, ayah, papa, papi, daddy. Bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya, Aba. Arab dan Ibrani itu serumpun saudara ya. Jadi jangan kaget ada banyak yang mirip-mirip. Jadi saudara jangan kaget kalau saudara-saudara kita orang muslim manggil orang tuanya Aba. Orang Ibrani juga Aba. Aba. Artinya source. Sumber. Saya mau kasih tahu. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa bersuka cita mengikuti jejak kita. Nah pertanyaannya begini nih. Bapak-bapak, suami-suami, saudara Anda sudah jadi sumber belum dalam rumahmu? Udah jadi sumber belum? Sumber apa Pak? Sumber keamanan. Keamanan apa? Keamanan dapur. Loh, terserah saudara mau tersinggung, tidak ada masalah bagi saya. Tapi saya harus mengajarkan ini. Saudara di sini koar-koar, teriak-teriak, doa kenceng-kenceng, pelayanan sana pelayanan sini, anakmu jengkel. Mau bayar uang sekolah aja, saudara ngomong besok. Nggak dibayar-bayar. Benar nggak kira-kira sih? Iyalah. Bapak-bapak, rajinlah dulu bekerja. Urusi dulu rumah tanggamu dengan baik. Tolong. Karena kamu itu, bapak itu artinya sumber. Sumber inspirasi buat anak-anak dan keluarga. Sumber keamanan buat mereka. Sumber perlindungan buat mereka. Sumber kasih. Itulah Bapa kita di sorga. Yang kita harus belajar dari dia sebagai suami. Iyalah. Kemudian yang kedua, karena harus cepat nih ya. Istri itu kan penolong kan? Kayak Roh Kudus yang menolong kita. Lah masalahnya, kalau bapak aja yang dimarahin nanti yang istri seneng. Ya kan? Istri harus dimarahin juga. Masalahnya banyak istri juga bukannya jadi penolong, tapi jadi penggonggong. Jadi perongrong. Bahkan jangan sampai jadi penggarong. Loh iya kan? Iyalah, banyak dalam kondisi COVID saya mengkonseling orang yang istrinya ya tidak garong nodong dengan pisau begini, tapi nggak mau diturunin lifestyle-nya. Itu kan garong suami namanya. Betul nggak? Udah tahu suaminya kehilangan income, udah tahu kondisi sulit, masih aja hidup dengan lifestyle yang mahal. Disuruh ngurangin ngamuk. Loh gimana sih ini? Ya nggak salah kalau suamimu terus berselingkuh. Ya nggak salah kalau suamimu jengkel dan tidak mencintai engkau. Kalau tidak engkau tolong untuk dia bisa jadi suami yang setia. Kalau tidak engkau tolong dia menjadi seorang suami yang bisa bertanggung jawab. Kita malah gonggongin terus, kita rongrong terus, bahkan kita garong dia. Ya jengkel lah dia. Iya. Ini praktikal saudara. Praktikal tapi penting. Tanpa kita sadari itu semua. Makanya hari-hari ini, kenapa saya bukan konselor. Konselor adalah Pastor Michael di sini. Tapi saya laris ngonselingin orang-orang. Dan yang banyak bukan orang-orang Riverside. Kenapa? Karena saya berani ngomong, kamu garong. Yang lain sungkan mau ngomong. Saya nggak peduli, saya ngomong aja. Kalau nggak dia nggak pernah tahu. Gitu loh. Kalau nggak dia bingung malahan, kita pakai muter dengan bahasa halus kita. Saya ngomong straightforward aja. Persoalanmu di sini loh. Persoalanmu begini loh. Kalau nggak diberesin nggak bisa udah. Harus. Istri diciptakan sebagai penolong. Suami pasti setia kalau engkau tolong. Tolong dia untuk bisa jadi setia. Tolong dia untuk bisa jadi benar. Jangan marah dirongrong.
Nah anak, belajarlah dari Yesus. Yang walaupun dengan segala, betul kan? Kemuliaannya, kekuasaannya, dia tinggalkan semua itu dan dia milih turun ke bumi, taat sampai mati di atas kayu salib. Ini bicara apa sih? Ya kan? Anak-anak, please. Orang-orang yang dipimpin, please. Mau itu di gereja, mau di rumah, di perusahaan, di mana saudara bekerja, please belajarlah untuk rendah hati dan taat seperti Tuhan Yesus. Saudara mau sehebat apapun, saudara sudah mulai besar kepala, mulai ngelawan, mulai memberontak, percayalah tidak ada berkat Tuhan di situ. Tidak ada. Loh Pak, tapi pemimpin saya salah. Pak, bapak saya salah. Pak, gembala saya salah. Musa juga salah. Salah nggak sih Musa waktu dikata-katain Miriam dan Harun? Salah lah dia menikahi orang yang nggak boleh sama Tuhan. Dia bukan bangsa yang harusnya boleh dinikahi oleh Musa. Dia melanggar aturan itu jelas. Salah. Tapi siapa kita? Siapa saudara? Apalagi saudara anak. Siapa kita ini? Biarlah dia salah dan dia berurusan dengan orang yang punya otoritas atas dia. Kalau nggak ada, ya Tuhan sendiri yang akan menegur. Kita ngasih tahu boleh? Boleh. Tapi nyerang, jangan sampai. Itu sebabnya saya kan disebut galak nih. Banyak orang-orang nyebut saya galak. Iya, sebab saya nggak mau saudara kelewatan. Kalau nggak saya galakin lama-lama nanti ada yang kurang ajar sebab. Kalau udah kurang ajar, yang rugi bukan saya. Saudara. Belajarlah dari Tuhan Yesus yang rendah hati, yang taat. Kalau saudara rendah hati dan taat, Musa, misalnya dia diingetin dengan rendah hati dan taat, dengan baik-baik, sadar nggak sih dia? Sadarlah saudara. Cuma seringkali orang tuamu, pemimpinmu, jengkel karena kita melewati batas. Kita yang ngelewatin batas. Saya aja kalau anak saya ngelewatin batas mau guruin saya jengkel kok. Tapi kalau ngomongnya secara baik, ditunjukkan dengan tindakan gesturnya yang rendah hati, kita juga ngerti kok. Bisa kok menerima sebenarnya. Tapi kalau udah ditunjuk-tunjuk disalah-salahin ngelewatin batas, salah pun kita masih punya otoritas loh. Jangan lupa. Jangan lupa saudara. Orang tua, pemimpin, gembala tetap punya otoritas dalam hidup saudara. So, jangan coba-coba saudara melewati batas. Contohnya apa? Itu Musa. Yang benar langsung kusta. Saudara mau kusta? Silakan. Iya. Hai istri-istri, tunduklah kepada saya. Udah gak usah dibaca ya, udah tahu semua ayatnya ya. Udah terakhir aja kita lewati. Apa kata Injil tentang keluarga? Itu tadi kan bicara suami, istri, anak ya. Nah, sekarang saya bicara yang terakhir ini. Situasi dalam rumahnya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa maksudnya? Oh, biar mereka bisa bebas berhubungan seks, Pak. Ya iya sih, itu salah satu bagiannya. Satu, ini ada 2 pesan. 1, pastikan waktu engkau memutuskan untuk membangun sebuah keluarga, ini Alkitab nggak pernah salah ya, tinggalkan ayah ibumu. Kecuali dia dalam kondisi ada masalah secara fisik. Misalnya stroke dan lain sebagainya. Saudara dibutuhkan untuk menolong, saudara ada di situ. Tapi kalau tidak, saudara harus komitmen, harus gentle, harus berani, tinggalkan. Karena keluarga tidak boleh diintervensi oleh siapapun kecuali Tuhan sendiri. Orang tua pun tidak boleh mengintervensi waktu saudara sudah memiliki keluarga sendiri. Selama ini selalu termasuk di dalam
konseling saya kepada para pekerja rumah tangga yang problem biasanya diintervensi masih oleh orang tuanya. Orang tuanya ikut campur, intervensi dalam keluarga anaknya. Dan kebanyakan orang tua kalau sudah mulai intervensi, dia tidak bisa objektif. Dia pasti lebih memihak kepada anaknya sendiri daripada mantunya. Clear? Jadi kalaupun saudara harus ngekos karena nggak sanggup ngontrak, ngekos saja kalau udah berani nikah. Kecuali dibutuhkan tadi ya, untuk merawat karena secara fisik orang tuamu ada problem. Itu yang pertama pesannya. Jadi nanti ingat kalau ada yang mau nikah, ingat baik-baik saya sudah bicara hari ini, kalau saudara tidak siap meninggalkan rumah ayah ibumu, saudara masih mau tinggal di pondok mertua regensi, secara jujur, saya tidak bersedia untuk memberkati. Karena bakal akan problem. Kalau sudah problem, masalahnya saudara ngerepotin kita. Betul nggak? Kalau memberkati gampang. Sejam selesai, udah gitu kita dikasih makan, pesta enak. Tapi kalau udah ribut, siang malam kita diteleponin, waduh repot. Iya kan? Kalau udah ribut, udah mau cerai, kita diteleponin terus siang malam. Nanti dipanggil lagi, waduh Pak ini gimana Pak ini, suami saya begini Pak udah. Waduh repot, kita gak ngelayani, kita gembala. Ngelayani kadang-kadang kita capek juga. Loh jujur. Gembala juga manusia biasa saudara. Ya gak bisa saudara terus menerus repotin. Nah kalau bisa kita cegah supaya gak terjadi. Bukan gak mau direpotin loh ya, kalau yang udah terlanjur. Yang terakhir, yang kedua pesannya begini. Tidak ada intervensi dari siapapun kecuali Tuhan. Nah yang terakhir ini. Mereka keduanya telanjang. Saya harus tahu nih ya. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara masih ingat kan? Kapan Adam mulai malu dan buat cawat? Saudara ingat kan? Waktu dia ada dalam dosa. Tanpa dosa, Adam tidak malu dengan ketelanjangannya. Hawa tidak malu dengan ketelanjangannya. Ngerti ya? Jadi yang membuat saudara malu, apalagi merasa bersalah, itu karena ada dosa saudara. Pasti. Maka itu belajarlah kalau saudara sudah yakin dosamu dihapus. Ditebus di atas kayu salib. Mau dosa sebejat apapun, udah ditebus, diputihkan kembali oleh Tuhan. Sekarang mulailah belajarlah menghidupi kehidupan yang udah ditebus itu. Gimana caranya? Mulai transparan, terbuka dalam segala hal. Transparan, terbuka dalam segala hal. Apalagi pasangan hidup. Itu penting banget. Jangan sampai suami istri ada handphone pakai password yang pasanganmu nggak tahu. Saya kasih tahu hari ini. Loh serius saudara? Itu teknologi Pak, itu tipu daya iblis untuk menjerat saudara. Memang itu teknologi sih. Tapi dipakai hari ini untuk menjerat pasangan-pasangan untuk mulai tidak transparan kepada suami istri. Bahaya saudara. Betul kan? Karena dunia saudara kan ada di situ sekarang. Sudah mulai tertarik, mulai foto-foto, nyimpen fotonya orang, mulai WA dengan kata-kata yang mulai sudah kelewatin batas, kan ada semua itu rekam jejaknya di situ. Dan begitu sudah kasih password yang pasanganmu nggak tahu, sudah pasti engkau menyimpan dosa di dalam situ. Jadi saya sarankan secara praktis, kalau saudara memang mau hidup benar, mau jadi sumber sebagai seorang suami, mau jadi penolong sebagai istri, please hapus, buka passwordmu dulu. Jangan pakai password lagi. Biarin dengan bebas suamimu istrimu atau suamimu bebas membuka handphone. Saya belajar hari ini, jangankan istri, anak-anak saya bisa transfer lewat M-banking saya, dia tahu semua password saya. Karena saya melatih untuk mempercayai dia, tidak menyalahgunakan. Karena apa yang ada dalam rumah itu adalah milik kita bersama.
Kalau dia mau transfer apa-apa, saya serahkan aja handphonenya. Ini transfer sendiri. Dia udah tahu passwordnya apa, pinnya apa, dia tahu semua. Itu cara simpel untuk kita belajar. Dan lewat itu juga sedikit demi sedikit kecintaan saya akan uang juga mulai berkurang, saudara. Saya serahkan aja. Ya. Nah, hari ini ada nggak yang masih pakai password? Suami istrinya nggak tahu? Tanda-tanda tuh. Oh, dihakimi. Ya, saya hakimi sudah hari ini. Nggak apa-apa lah dihakimi tapi bertobat. Daripada dipuji-puji terus kejeblos.